ada beberapa kita lagi ngumpul, ada yang bau-bau alkohol atau minuman keras. Mungkin yang di dalam kubur tidak terima, mungkin maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Sidinjaya 99 Channel. Konten YouTube penelusuran sejarah, pengupas sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun di Provinsi Jambi seluruhnya. Pada kesempatan kali ini saya sekarang berada di rumah besar, rumah gadang daripada salah seorang wakil rakyat Kabupaten Batanghari. Rumah gadangnya Bung Yogi Verdi Pratama berada di samping saya. Betul, pada kesempatan ini beliau mau mendampingi saya menelusuri sejarah daripada makam Keramat Buntung yang merupakan datu buyut daripada masyarakat Kelurahan Rengas Condong. Bagaimana sejarah yang ada tentang makam Keramat Buntung ini nanti kita akan telusuri bersama Bu Yogi. Tapi pemirsa, sebelum penelusuran, saya selalu mendahulukan dengan minum kopi. Kopi yang saya minum adalah Kopi Nur, kopi legend dari Sungai Pendau Kerinci yang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dulu, tepatnya pada 1943. Kopi Nur ini diracik sendiri oleh Hajah Nur Caya. Ingat, di mana ingat dengan kopi, di mana minum kopi, saya selalu minum Kopi Nur. Oke, mari om, kita minum. Ya, tradisional, lebih nikmat minum kopi dengan cara kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke pemirsa, mari kita let's go. Saya sekarang sudah berada di depan makam Keramat Buntung ya, seperti yang dibilang oleh masyarakat Murabulian ya, Rengas Condong. Ini adalah makam Keramat Buntung, makam datu buyut mereka. Ya. Saya juga tidak tahu siapa nama aslinya dan juga nanti siapakah beliau sebenarnya, nanti kita akan korek keterangan dari beberapa orang warga ya. Yang saya ketahui, dapat info, beliau dulu adalah merupakan seorang pejuang yang mempunyai kesaktian luar biasa. Jadi bagaimana upaya Belanda berusaha menangkap beliau selalu gagal, dan pada suatu saat beliau berhasil ditangkap dan konon katanya beliau mempunyai nyawa beberapa biji, beberapa buah nyawa.
Jadi kalau supaya tidak timbul lagi, hidup lagi, jadi mayat beliau harus dipenggal. Dan kita lihat lokasi makam. Ini kalau diberikan itu makam ini tidak seperti makam orang biasa. Ya. Orang biasa. Kabar katanya kata masyarakat, kenapa dikatakan keramat buntung? Ini adalah makam dari separuh jasad daripada beliau, ya kan? Yang separuh lagi itu dikuburkan di tempat lain, mungkin besar itu di seberang daripada Sungai Batanghari ini. Pemirsa, masyarakat Kelurahan Rengas Condong ya, yang merupakan keturunan dari keramat buntung ini selalu setiap ada kaul, ada hajatan selalu mendahului ziarah ke tempat ini ya. Andai kata kalau ada suatu hajatan yang tidak didahului dengan ziarah ke makam ini, minta izin ke makam ini, akan selalu ada hal-hal yang dapat dikatakan membuat beliau marah. Nanti kita korek keterangannya dari beberapa orang warga. Oke pemirsa. Pemirsa ya, saya bersama Bu Yogi ya, Yogi Feli Pertama, anggota DPRD di Batanghari, termasuk anggota muda ya, yang beliau dapat katakan responsif terhadap sejarah-sejarah yang ada di Kota Batanghari ini. Ini dapat dikatakan Siginjai 99 Channel ya, menghadirkan wakil rakyat, baru ini hal yang pertama kali. Terima kasih Bu Yogi ya. Bu Yogi kira-kira sebagai wakil rakyat ya. Tentu di DPRD Batanghari itu ada bidang yang membidangi suatu hal yang berhubungan dengan sejarah atau cagar budaya sejarah. Gimana kira-kira ke depannya DPRD Batanghari ini tentang banyak peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang dapat dikatakan itu terbiarkan begitu saja, terlantar dan tidak dianggap sama sekali. Nah, gimana kira-kira DPRD untuk ke depan terhadap peninggalan sejarah, termasuklah makam Datuk Buyut Keramat Buntung ini? Baik, terima kasih Om Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Batanghari yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi kali ini saya diberi kesempatan bersama Om saya Om Ade untuk mengunjungi kuburan Datuk Keramat Buntung melalui YouTube channel Siginjai 99. Sebelum itu jangan lupa follow, share, dan subscribe. Oke, itu karena tidak bayar, subscribe tidak bayar, gratis. Karena satu klik subscribe itu dapat membantu Siginjai 99. Terima kasih masyarakat Batanghari saya cintai. Jadi kedepannya Om Ade mungkin ini menjadi suatu gebrakan baru, di bawah kepemimpinan Bupati baru. Saya harapkan nanti saya akan menyatukan eksekutif dengan legislatif agar lebih memperhatikan lagi cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Batanghari ini, agar kedepannya bisa menjadi terurus dan juga bisa menjadi destinasi wisata untuk agar masyarakat yang datang ke Batanghari bisa mengunjungi tempat-tempat cagar budaya yang ada di Kabupaten Batanghari ini, Pak De. Mungkin itu ke depan suatu tantangan juga untuk kami dan rekan-rekan DPRD untuk menyatukan dari eksekutif dan legislatif tentang melestarikan benda-benda ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Batanghari. Dikatakan antara legislatif dengan eksekutif bersinergi. Ya, bersinergi. Untuk istilahnya itu kedepannya peninggalan sejarah atau dapat tempat-tempat yang merupakan sejarah yang berkaitan langsung dengan Batanghari ini bisa terselamatkan. Ya, benar, kan? Benar. Dan nanti dijadikan pusat atau destinasi wisata. Dan juga bagi anak-anak sekolah ya. Ini dapat dikirakan muatan lokal. Ya.
bahwa di tempat inilah dimakamkan leluhur dari siapa yang berhubungan dengan kerajaan Jambi atau berhubungan dengan ulama-ulama besar yang ada di Provinsi Jambi. Ya, benar. Kira-kira Bung Yogi ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Kita lihat ya. Seperti ini makam. Ini makam kondisinya ya jauh daripada layak. Ya. Akan tetapi Bung Yogi, ini pesan bahwa Dun Kunci dulu pernah mengatakan sebelum meninggal tuh, ini makam ini jangan direhab. Kan gitu. Kenapa begitu? Jangan direhab karena belum istilahnya saya juga nggak tahu. Ya. Nanti kita akan kontrol keterangan daripada beberapa orang yang dekat dengan ini makam, gitu. Nah, apakah itu merupakan sudah permintaan dari almarhum sendiri, walau lebih sawab? Ya Allah. Cuma Allah yang tahu. Ya. Nah, insya Allah kalau dapat petunjuk, mungkin Bu Yogi orang pertama yang akan merehab ini makam. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau jika diberi petunjuk, mungkin bisa menjadi amal jariah mungkin. Kira-kira ada lagi Bu Yogi? Saya kira untuk saat ini cukup. Mungkin pesan-pesan saya bagi masyarakat Kabupaten Batanghari akan lebih simpati lagi untuk melestarikan hal-hal yang seperti ini. Dan juga saya sangat mendukung dan saya sangat mengapresiasi. Saya juga akan mengajak rekan-rekan lain untuk terus mendukung channel YouTube Siginjai 99 agar terus berkarya dan terus berbuat, mencari dan menggali informasi sebanyak-banyak mungkin tentang sejarah di Kabupaten Batanghari. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih Bung Yogi. Ya. Pemirsa saya ini ada warga keluarga besar daripada Kang Dalil ya. Saya kebetulannya dengan beliau, pengetahuan beliau ya, tentang karomah daripada makam Keramat Buntung ini. Beliau bernama Leopoldo Pilas, yang kerap disapa dengan Om ya. Om, kira-kira bisa ceritakan dikit karomah daripada makam buyut kita, Om? Terima kasih. Makam ini memang sudah lama. Dulu dibilang orang ini makam buntung. Dan makam ini yang ada di sini sekarang itu tuh bagian dari perut ke kepala. Perut ke kepala. Makanya itu dapat dikatakan makam ini tidak biasa ya? Tidak biasa. Seperti makam orang lain panjang. Gitu ya? Dan yang dari kaki bawah itu di seberang. Konon ya? Konon. Karena dulu ceritanya dulu ini setiap dikubur hidup kembali, akhirnya dipenggal, dipisahin, baru tidak bisa hidup lagi. Nah ini sekarang ini ada di sini dan ini sangat dulu masyarakat Songgong setiap ada hajatan, setiap ada warga tetap pasti ke sini untuk apalah bahasa istilahnya itu minta izin. Mistis-mistisnya memang di sini kami sampai sekarang tidak berani merubah makam. Kenapa tuh, Om? Karena untuk mistisnya kami itu belum ada dapat wangsit petunjuk seperti apa untuk makam ini seperti apa. Jadi tetap dibiarkan seperti ini. Tetap dibiarkan seperti ini. Nah, kira-kira kalau misalnya ada warga atau sosok yang mau memugar ini makam, istilahnya di beton kan, seperti tidak usah di keramik, itu kira-kira gimana? Kalau menurut kami sih tidak jadi permasalahan asal itu sudah ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk mungkin kami sudah duluan. Iya benar. Karena kami belum apa petunjuk ini seperti apa, ada masuk seperti apa, jadi kami tidak mau berani. Karomah yang Om rasakan lah bagi pribadi Om sendiri dari makam ini, bagi Om sendiri apa gitu? Ada hal-hal kejadian segala macam ya kan, ada yang misalnya ada orang datang kemari ke lokasi makam membuat hal-hal yang tidak diinginkan, ada fenomena alam yang ditunjukkan dari makam ini ke orang tersebut. Kira-kira pernah jadi seperti itu nggak? Banyak, banyak, sangat banyak sekali. Contohnya,
contoh dulu di sini sebelum rumah ini kita bangun, ini kan banyak orang datang ke sini. Setelah itu tuh ada beberapa kita lagi ngumpul, ada yang bau-bau alkohol atau minuman keras. Mungkin yang di dalam kubur tidak terima, mungkin maksudnya dia mengeluarkan sejenis bau wangi, dan sehingga itu mengagetkan. Itu memang posisinya dari sini, dan sekeliling kita tidak ada namanya bau wangi-wangi kembang-kembang, belum ada waktu itu. Memang kuburan itu. Itu maksudnya tanda bagi warga. Iya. Berarti ada sesuatu yang terjadi gitu yang tidak disenangi oleh almarhum ya. Jadi makanya akhirnya kita bubarin, kita cek di sini. Akhirnya benar ada. Ada orang lagi duduk minum minuman keras dan bawa perempuan. Yang ditegurnya itu tuh sekeliling rumah. Sekeliling rumah ya. Yang biasanya itu tuh kami yang sering ada di sini lah. Karena ini adalah dekat dengan rumah nenek saya juga di sini. Jadi makanya dulu nenek saya pernah bilang jangan dirubah karena tidak ada petunjuk dan tidak ada maksud. Jadi seperti inilah. Nah, kalau memang ada nanti atau orang yang pintar atau ada orang yang bisa untuk berkomunikasi seperti apa ya, monggo silakan. Kira-kira Om pernah tahu atau pernah mendengar nama asli beliau? Dulu pernah dengar saya namanya, tapi saya lupa nama dulu. Dulu pernah ada bibi saya kerasukan di sini karena keluarga kami mau diganggu. Nah, bibi saya dimasukkan di situ. Dia dulu lupa. Cuman dia bilang di situ, saya tidak terima apabila keluarga saya di sini diganggu oleh orang lain. Nah, dia yang masuk itu baru kita tahu. Oke, makasih Om atas keterangan tentang makam keramat buntung. Pemirsa, itulah sedikit wawancara saya dengan Leopoldo Bilas yang saya kerap disapa dengan Om. Makasih Om. Vigo, kira-kira Vigo dengan keberadaan makam keramat buntung ini, apa karomah yang Vigo rasakan karena Vigo setiap hari berada di sekeliling area makam ini? Yang saya rasakan, saya juga sudah lama tinggal di sini, sudah sekitar kurang lebih 10 tahun. Nah, yang 10 tahun kan yang saya rasakan ini tidak ada hal yang negatif dalam pikiran saya yang sekilas apapun gitu kan. Saya tidak merasa terganggu dengan pemakaman keramat ini. Ya, yang selama saya rasakan itu aman-aman saja, Pak. Berarti ada aura kebaikan yang ditebarkan ya, betul. Datuk Buyut ini ya. Datuk Buyut ini tidak mengganggu lah istilah katanya itu kan. Jadi positif aromanya. Aura positif yang kita dapati. Betul. Kira-kira Vigo pernah didatangi melalui mimpi kira-kira? Tidak pernah sama sekali. Selama 10 tahun tidak pernah sama sekali dimimpiin Datuk. Oh, kami di sini juga dengan Leo. Iya. Jadi supaya kami buat cara di kampung ini supaya jalan lancar ya. Lancar, sukses. Nah itu. Jadi semacam ada perjanjian dengan beliau. Itu janji kami ayam kecil-kecil ayam kan. Nah itu kalau memang pemilu itu laksanakan setelah jalan itu bisa salah seorang dari warga ini yang apalagi yang terutama yang menemui beliau di situ yang langsung berjanji dengan beliau itu bisa jadi fatal semacam kemasukan. Nah, jadi itu lah jadi marah itu beliau marah. Mau tahu nggak kira-kira nama asli beliau? Nah itu dia nama ini yang saya karena saya tuh sebenarnya berat saya udah cerita apakah saya udah tahu betul tahu bukannya istilah itu menyimpan cerita ini tak dulunya memang sudah diceritakan dengan kami sudah diturunkan sudah cerita cuman dia tidak semacam cerita kurang jeli ke situ lah kurang apa gitu tuh kata orang asal-asalan dengar gitu lah kira-kira kan.
Konon kabarnya beliau itu adalah merupakan seorang pejuang, betul Mas? Itu memang betul-betul berjuang. Sakti. Iya, sakti. Jadi karena kesaktian beliau, Iya. akhirnya Belanda, ya, bagaimana bisa supaya beliau ini tidak kayak seperti di Jawa gitu ya, dipisah badannya itu, satu sano satu di sini. Kira-kira mu yang dimakamkan di sekarang itu tuh kepala atau badanmu? Nah itu yang tidak jelas ya. Apakah yang di sini itu badan atau kepalanya di sini, nah, satu lagi di seberang itu kan lebih pisah. Itu karena memang betul-betul sakti ya. Karena memang dia dikubur dalam keadaan kubur, Ya, itu bisa balik lagi ya, Nah, nuragan ya, Bro, ya. Nah, itu balik lagi seperti jasad yang awal lagi itu. Nah itu kira model itulah mungkin itu. Jadi berarti orang tua-tua gitu yang memegang sejarah daripada Keramat Buntung kok sudah tidak ada lagi, Bro, Sudah ya. ada lagi itu kan sayang. Jadi buktinya itu memang tidak tinggal lagi. Akan tetapi beliau adalah merupakan datuk yang daripada masyarakat Rengas Dengklok. Pemirsa, bangsa besar adalah bangsa yang peduli dan menghargai sejarah. Sampai jumpa lagi di konten khusus sejarah berikutnya dari Siginjai 99 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.